Banyak orang di seluruh dunia, bahkan di Australia sendiri, punya gambaran tentang penduduk asli Australia yang seringkali tidak lengkap, terbentuk dari film lama, buku usang, dan stereotip. Persepsi umum melukiskan citra sederhana, bahkan seperti kartun, padahal kenyataannya jauh lebih mendalam. Narasi tentang masa lalu yang primitif sering mengabaikan masa kini yang dinamis dan terus berkembang. Esai ini membongkar mitos dan menggantinya dengan kebenaran lebih dalam tentang budaya yang hidup lebih dari 65.000 tahun, tertua-tua di bumi. Budaya hidup tertua terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan kita, kontras, mitos versus realitas, untuk menumbuhkan pemahaman dan rasa hormat. Kita bahas anggapan tinggal di gurun, homogenitas, dan tradisi statis, dibandingkan praktik nyata, kehidupan sehari-hari, dan konteks sejarah. Tujuan kita bukan berbicara atas nama mereka, tapi memperkuat kenyataan mereka bagikan, beralih dari asumsi ke pembelajaran tulus. Gambaran kuat, pemburu sendirian dengan tombak di gurun merah. Film, iklan pariwisata, dan penelitian lama menyederhanakan kehidupan aborigin. Kenyataannya, benua banyak bangsa, bukan hanya gurun. Dari hutan hujan utara ke pegunungan bersalju tenggara, garis pantai kaya, hingga sistem sungai rumit. Koori, nelayan terampil, perangkap batu dan jaring rumit. Torres Strait, pelaut ulung. Palawa, adaptif di iklim sejuk. Pengelolaan lahan canggih, panen sistematis, replanting demi masa depan. Perangkap belut dan tambak mendukung populasi menetap. Mitos murni nomaden runtuh. Kini, mayoritas tinggal di kota, bagian integral dari Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Stereotip gurun membuat banyak orang asli tak terlihat, padahal kontribusinya luas. Mitos merugikan, budaya seperti fosil, statis di zaman batu. Cara pikir kolonial membekukan waktu dan menolak dinamisme. Aborigin sejati tidak harus menolak modernitas. Selama 65.000 plus tahun, inovasi, adaptasi iklim, jaringan perdagangan luas, Kontak Makassar memperkenalkan materi konsep baru, diintegrasikan lokal. Hidup di banyak dunia sekaligus, kantor kota dan tanah leluhur. Teknologi untuk komunitas, bahasa, pemetaan situs suci, dokter, politisi, pengembang, seniman, identitas tidak diencerkan. Standar keaslian rasis sering akibat kebijakan asimilasi paksa. Budaya bukan kolam stagnan, ia sungai yang mengalir, tetap terhubung sumbernya. Menganggap semua suku sama, kesalahan mendasar. Seperti menyamakan Finlandia dengan Portugal, bahasa dan sejarah berbeda. Sebelum penjajahan, 250 plus bangsa, wilayah, hukum, budaya unik. Lebih dari 250 bahasa, berbeda setajam Inggris versus Mandarin. Banyak bahasa direvitalisasi, warisan dihidupkan. Variasi terlihat pada kekerabatan, kisah penciptaan, dan seni. Kebijakan seragam sering gagal dan memicu ketegangan. Nonggar, Wirajuri, Meriam, dengarkan suara lokal, tak ada satu juru bicara untuk semua, hormati keberagaman. Kehidupan sehari-hari, pengetahuan kuno berpadu modern. Bush tucker penting, koneksi ke tanah, pendidikan generasi, gizi. Namun makanan modern beragam seperti Australia lainnya. Meja makan, sosis, steak, ikan, ekor kanguru. Dapur, pasta, nasi, kecap, juga lemon myrtle, biji akasia. Komunikasi menyatu, tatap muka, the digital. Banyak yang dui bahasa, Inggris, bahasa tradisional, Aboriginal English. Pesta, DJ modern dan upacara asap tradisional. Ada di setiap profesi, kurikulum diperkaya perspektif bangsa pertama. Bukan sistem terpisah, warisan diakui, dihargai, diwariskan. Negeri, lebih dari tempat, ia tanah, air, langit, dan isinya. Dijiwai leluhur, sumber identitas, spiritualitas, dan hukum. Orang adat adalah bagian dari negeri, hubungan kekerabatan dan tanggung jawab. Tanah adalah ibuku, memberi perlindungan, makanan, dan identitas. Cerita, lagu, tarian, dan seni, wadah pengetahuan, arsip sejarah, buku hukum. Lukisan bisa memetakan situs suci, sumber air, dan perjalanan leluhur. Songline, panduan spiritual dan alat navigasi praktis. Dari seni cadas kuno hingga seni kontemporer, tradisi kuno terus berkembang. Beli seni secara etis, manfaat kembali ke seniman dan keluarga. Tek pembakaran budaya, api dingin, mencegah kebakaran husyat sepetik redat. Sri Dudublapan, bukan damai, invasi merebut tanah, terra nullius. Perang perbatasan dan wabah menewaskan puluhan ribu. Era perlindungan dan asimilasi mengatur hidup sampai detail. Bahasa dan upacara dilarang, kebebasan dibatasi. Generasi yang dicuri, anak-anak dipisahkan untuk menghapus identitas. Dampak kini, kesenjangan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penahanan. Ini bukan kegagalan bawaan, melainkan akibat sistematis. Dari pejuang awal hingga aktivis, perlawanan tak henti. Kebangkitan budaya bukti ketahanan tertua di dunia. Budaya bertahan meski menghadapi kesulitan tak terbayangkan.
Dari abu sejarah, kebangkitan kuat. Revitalisasi bahasa, teknologi, metode inovatif pusat bahasa, program sekolah. Suara leluhur bergema di bibir generasi muda. Seni menantang narasi kolonial, dari panggung, buku, film hingga musik. Mabo 1992 membatalkan terra nullius, hak adat diakui. Pengakuan hukum memperkuat kendali masa depan. Perjuangan politik, representasi meningkat, seruan suara ke parlemen. Pribumi Australia menceritakan kisah dan menentukan masa depan. Vitalitas nyata di seni, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Perayaan kelangsungan hidup, langkah percaya diri ke depan. Kita membongkar pandangan salah yang menutupi kebenaran. Suku asli Australia, ratusan suku, dinamis, adaptif, kuat. Hubungan batin dengan negeri dan luka masa lalu yang masih terasa. Gambaran, rumit, kuat, tahan banting, bukan stereotip lama. Pelajaran utama, rasa hormat dan kemauan belajar. Dengarkan suara mereka, baca buku, tonton film, dukung usaha. Nikmati seni dan cerita dengan menghargai makna budaya. Jadilah teman, lawan rasisme, koreksi misinformasi, perjuangkan keadilan. Rekonsiliasi adalah proses, menceritakan kebenaran dan menyembuhkan. Bangun hubungan saling menghormati, budaya, sejarah, dan hak dirayakan. Ini awal perjalanan, terus belajar dari Dewan Adat, Pusat Budaya, dan galeri milik komunitas. Dengarkan dengan hati terbuka. Kisah suku asli tertulis di tanah, dinyanyikan dalam lagu, dibawa di hati selama ribuan generasi. Kisah ini patut mendapat rasa hormat terdalam dan perhatian paling tulus.